di sisi lain, apakah ini ada politisasi? Saya menulis satu puisi korupsilah dalam pelukan koalisi. Nah, ini yang menurut saya sangat apa mengganggu karena hukum lagi-lagi dimanfaatkan sebagai alat kekuasaan untuk pemenangan yang menghilangkan esensi pemilu yang jujur dan adil. Itu yang merusak. Itulah cawe-cawe yang harusnya tidak terjadi. Kenapa kemudian Ibu Siti Nurbaya, Menteri Kehutanan, Menteri Lingkungan, Menteri KLH ya, Kehutanan Mhm. dan Lingkungan Hidup bisa menjadi juga apa yang kesekian dari Partai Nasdem itu memang sudah beredar. Di luar itu saya sempat mengatakan ada informasi bahwa Anies Baswedan juga disasar menjadi tersangka di KPK. Selamat malam, Tribuners. Program Tribun News on Fokus kembali menjumpai Anda malam hari ini bersama dengan saya Nila Irda. Hari ini saya sudah tersambung dengan akademisi dan juga mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM ada Prof. Denny Indrayana yang bersedia meluangkan waktunya pada kesempatan malam hari ini. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat malam, Prof. Denny. Berdebar, Baik, Prof. Denny, terima kasih banyak untuk meluangkan waktunya. Ini di Melbourne sudah tengah malam ya, Prof. ya. ya beda 4 jam. Sekarang hampir setengah 11 malam ini di Melbourne. Ya, baik. Terima kasih sekali lagi saya sampaikan ini Prof. Denny Indrayana sudah bersedia untuk berbincang bersama dengan saya. Prof, jika kita melihat beberapa waktu terakhir, ini Anda sempat mengatakan bahwa akan ada menteri dari Nasdem yang kemudian terseret kasus, begitu diantaranya adalah kasus korupsi, dan hal ini benar-benar terjadi di mana Menteri Pertanian, Bapak Syahrul Yassin Limpo, kemudian dicokok oleh KPK. Untuk mengantar terlebih dahulu, Prof. Denny Indrayana, silahkan. Pernyataan Anda bahkan 2 atau beberapa bulan sebelum memang KPK melakukan penyelidikan ini. Iya, jadi informasi-informasi semacam ini kan bukan eksklusif hanya saya yang mendapatkan ya. Hmm. Saya duga teman-teman jurnalis, teman-teman yang lain di Indonesia, apakah itu para politisi, pengamat-pengamat juga hampir sama mendapatkan data informasi ini. Cuman kan beberapa barangkali tidak ingin menyampaikannya karena memang dinamikanya bisa berubah begitu Hmm. kan. Saya sendiri dalam beberapa waktu terakhir itu agak punya concern dan kerisauan karena hukum kita, apakah itu regulasinya, apakah itu institusinya, diacak-acak dan dirusak eh, hanya menjadi bagian strategi pemenangan pemilu utamanya Pilpres 2024. Nah, termasuk muncul atau tidaknya suatu kasus hukum. Jadi saya memang mengambil sikap untuk menyuarakan ini secara terbuka, tidak semata soal kasus yang mungkin menjerat Pak Sahrul atau yang lain, tetapi bagaimana hukum itu kemudian tidak lagi murni bergerak pada prosesnya, Hmm. tapi sudah menjadi bagian alat tekan, bagian bergening, bagian lagi-lagi strategi pemenangan pemilu khususnya Pilpres 2024. Saya tidak ingin itu terlanjur merusak prinsip-prinsip negara hukum kita. Jangan salah sangka, saya sangat mendukung upaya pemberantasan korupsi kapanpun, kepada siapapun, dimanapun, itu harus dilakukan. Eh, yang saya kritisi adalah jangan sampai kasus-kasus hukum itu digunakan sebagai alat bergening tadi, dan ini yang
justru akan sangat merusak pilar-pilar negara hukum kita gitu. Mhm. Oke, memang concern sudah menerima informasi sejak beberapa waktu belakangan dan Prof. Denny mengatakan untuk kemudian bisa menyampaikan ini pada publik begitu ya, Prof. Ini artinya kalau menurut Anda ini kalau dari Partai Nasdem kan sudah ada dua menteri begitu kan dari kabinet yang pertama ada Pak Jody G Plate, kemudian yang sekarang adalah Bapak Syahrul Yassin Limpo. Ini sangat erat kaitannya atau sangat besar kaitannya dengan muatan politis di balik aksi atau tindakan yang kemudian dilakukan oleh KPK, Prof. Denny? Gini ya, kalau kasus korupsinya sendiri tentu harus dibuktikan dengan proses hukum yang fair, yang terhindar dari tekanan-tekanan, intervensi, intimidasi, bahkan pemerasan yang sekarang muncul ke permukaan ya. Mhm. Itu satu hal. Jadi hukum itu harus betul-betul independen sebagai satu proses yang genuine, asli, tanpa ada titipan. Nah, eh, di sisi lain, apakah ini ada politisasi? Saya menulis satu puisi korupsilah dalam pelukan koalisi. Karena saya terus terang melihat ada upaya-upaya menggunakan kasus hukum sebagai alat tekan lagi-lagi kepada lawan oposisi, tetapi ditumpulkan kepada kawan koalisi. Jadi kalau dia kawan koalisi ya kasusnya tidak dimunculkan, tapi kalau dia lawan oposisi maka kasusnya diungkap ke permukaan. Hmm. Kasus itu hanya salah satu contoh pelemahan hukum. Izinkan saya menjelaskan kenapa saya sebegitu risau dan agak geram melihat hukum disalahgunakan semacam ini. Regulasi juga disalahgunakan gitu. Apa regulasi dalam artian aturan perundang-undangan ya, itu disalahgunakan misalnya untuk kepentingan apa investasi yang tidak belum tentu sejalan dengan kepentingan rakyat. Undang-Undang Cipta Kerja yang baru saja disahkan oleh Mahkamah Konstitusi itu luar biasa sebenarnya adalah upaya untuk memberikan karpet merah bagi oligarki untuk mengeruk apa kekayaan alam kita dan tidak jarang berjarak jauh dengan amanat pasal 33 untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Itu regulasinya. Mhm. Kemudian di sisi lain ada apa institusinya. KPK-nya sendiri sekarang problematik kan. Kalau kita melihat KPK di bawah kepemimpinan Pak Firly, ini KPK yang tidak lagi bisa kita titipkan kepercayaan sebagaimana kita menitipkan kepada kepercayaan sebelum perubahan Undang-Undang 2019. Karena sekarang dia secara organisasi, secara kelembagaan, secara institusi berada di bawah presiden, tidak lagi independent agency. Dan Mahkamah Konstitusi, jangan salah, dengan segala hormat kepada hakim-hakim yang masih berjuang, kemarin dalam putusan Undang-Undang Cipta Kerja ada 4 hakim dissenting opinion, Profesor Sadi, Pak Soehartojo, Profesor Eni, Pak Wahidudin. Tapi kan dalam dalam apa perjalanannya teman-teman yang selalu berjuang ini dikalahkan oleh menurut saya kekuatan-kekuatan yang problematik yang sekarang ada di Mahkamah Konstitusi yang memperpanjang masa jabatan pimpinan KPK walaupun tidak berarti kan dan seterusnya. Jadi pelemahan institusi KPK, Mahkamah Konstitusi, kemudian regulasi yang sedemikian apa disembahkan bagi oligarki dan kasus-kasus yang dimunculkan utamanya bagi lawan-lawan oposisi, semuanya ini sebenarnya adalah salah satu strategi integral yang utuh dan bagian dari upaya pemenangan pemilu khususnya lagi-lagi Pilpres 2024. Karena itu Mhm. melihat apa yang terjadi pada menteri-menteri Nasdem, satu sisi kasus korupsinya memang harus dibuktikan dan bisa jadi terbukti, bisa jadi betul terbukti, tapi lebih karena Nasdemnya sendiri
bukan lagi bagian dari koalisi yang searah dengan strategi pemenangan status quo, dan Hmm. sudah dianggap bergeser ke dalam gerakan-gerakan yang sekarang dianggap merepresentasikan perubahan tidak sejalan dengan strategi pemenangan istana misalnya. Nah, ini yang menurut saya sangat apa mengganggu karena hukum lagi-lagi dimanfaatkan sebagai alat kekuasaan untuk pemenangan yang menghilangkan esensi pemilu yang jujur dan adil. Itu yang merusak. Itulah cawe-cawe yang harusnya tidak terjadi oleh tangan-tangan kekuasaan. Hmm. Ada cawe-cawe tangan-tangan kekuasaan yang kemudian bisa mempengaruhi hal ini. Artinya hal ini juga kemudian akan besar kemungkinan berpengaruh nantinya kalau menurut Anda, Prof, akan berpengaruh pada elektabilitas dari capres yang diusung oleh Partai Nasdem saat ini, Pak Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar. Ya, saya sampai sejauh ini masih belum yakin ya Hmm. siapa yang akan menjadi capres, pasangan calon presiden dan wakil presiden sebelum betul-betul terdaftar di KPU. Jadi eh, kejutan-kejutan politik hukum dalam hitungan 1-2 hari tiba-tiba ada yang menjadi ketua umum partai, Hmm. Kaisang, ada Menteri Pertanian yang dikabarkan sempat hilang kemudian menjadi tersangka dan sekarang mundur. Kemudian ada juga satu segmen pertemuan yang penting menurut saya antara Pak SBY, Presiden ke-6 kita dengan Presiden Jokowi, dan menjelang pendaftaran calon pasangan presiden dan wakil presiden ke KPU, saya pikir kita akan melihat nanti ada kejutan juga berupa putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan syarat umur menjadi capres dan cawapres yang sedikit banyak akan juga mempengaruhi konstelasi. Kalau dikabulkan, Hmm. maka itu bisa membuka peluang misalnya bagaimana putra presiden yang lain, Gibran, apakah dipasangkan dengan Prabowo dan seterusnya. Nah, ini menjelang pendaftaran di KPU ini kita belum tahu. Saya tidak terlalu yakin eh, tiga pasangan calon ini akan muncul dan betul-betul bisa menjadi calon resmi yang terdaftar di KPU. Terus terang saya masih membayangkan akan ada kejutan-kejutan Hmm. yang menyebabkan kita harus mengantisipasi, jangan juga terlalu yakin bahwa ada tiga pasangan calon. Karena sejak setahun yang lalu sebenarnya sudah beredar bahwa strategi kekuasaan itu sebenarnya hanya dua pasangan calon, Hmm. ya. Dan itu yang mungkin masih menurut saya tidak tertutup kemungkinan terjadi di ujung. Nah, lagi-lagi kalau yang digunakan adalah cara menjegal, itu salah satunya adalah hukum berupa kasus dan lain-lain. Nah, ini yang eh, sangat tidak adil karena kemudian kita disuguhkan dengan calon-calon presiden yang sebenarnya bukan betul-betul keinginan dari rakyat karena ada upaya penjagalan-penjagalan salah satunya melalui kasus-kasus hukum yang Hmm. menjerat orang-orang yang punya apa punya pengaruh untuk menghadirkan pasangan calon presiden yang salah satunya misalnya Anies Baswedan, mungkin juga yang lain. Tapi poinnya adalah jangan sampai kita membiarkan proses pencalonan presiden ini dirusak salah satunya dengan kasus-kasus hukum yang sebenarnya bagian dari alat intimidasi. Hmm. Sehingga kemudian pilpres kita menjadi tidak lagi jujur dan adil dan betul-betul pilihan rakyat gitu. Oke, masih belum tahu, Prof. Denny mengatakan masih belum tahu apakah memang nanti akan 3 calon atau 2 calon. Kalau kita nanti saya akan sedikit kembali soal bagaimana Menteri Nasdem yang kemudian banyak yang dicokok oleh KPK. Nah, tapi sebelumnya, Prof, Anda sempat mengatakan bisa saja 2 calon. Yang kemudian muncul saat ini adalah nantinya ketika Prabowo Subianto bisa berpasangan dengan Ganjar Pranowo, ataupun kalaupun tidak, 3 pasangan ini kan yang muncul satu-satunya yang kemudian tidak berasal dari koalisi atau tidak ada bagian dari pemerintahan kan adalah dari Partai Nasdem, yaitu Pak Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar.
sangat besar kemungkinan bahwa nantinya banyak sekali serangan yang akan dimunculkan hanya agar kemudian Pak Anies atau Muhaimin Iskandar ini tidak lanjut sampai mendaftar di KPU. Bisa saya sampaikan seperti itu, Prof? Bukan ahli ilmu politik ya, Hmm. dan itu bagian pertanyaan politik. Tapi saya kan juga tidak buta, artinya saya sejak bergabung dengan Istana tahun 2008 pada saat menjadi staf khusus Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk bidang hukum, HAM dan Batasan KKN dan sudah berpolitik sebenarnya. Hmm. Jadi bolehlah saya mengatakan eh, kalau Ibu Mega sudah mencalonkan Pak Ganjar Pranowo, biasanya beliau itu tidak goyah ya. Artinya orangnya memang selama ini kita kenal konsisten begitu, teguh pendiriannya, sehingga kalau kemudian eh, Pak Ganjar yang tidak menjadi calon presiden tapi menjadi wakil presidennya Prabowo, dari analisis bagaimana konsistensi Bu Mega, saya rasa itu kecil kemungkinannya. Bagaimana dengan Pak Prabowo? Apakah bersedia menjadi calon wakil presidennya Pak Ganjar? Menurut saya juga tidak. Tetapi yang paling memang posisinya saat ini, meskipun lebih dulu mempunyai pasangan itu adalah Anies Baswedan dengan Muhaimin, ini justru yang paling banyak digoyang selama ini dengan Hmm. berbagai macam isu. Nah, apakah Anies dan Muhaimin akan sampai di garis pendaftaran KPU dan terdaftar? Ini harus tetap dicermati. Jadi tentu saja orang akan bertanya, apalagi yang bisa dilakukan untuk menjegal, karena dukungan sudah kelihatan konkret, pasangan ini juga sudah lengkap, ada capres, ada cawapresnya. Bagi saya, lagi-lagi kasus-kasus hukum yang dimunculkan ini adalah bagian yang bisa saja mengganggu proses pencalonan Anies dan Muhaimin, sehingga yang muncul dua pasangan calon itu hanya Ganjar dan Prabowo misalnya. Tapi lagi-lagi ini kan harus kita lihat bersama-sama sampai pendaftaran di KPU-nya. Tentu saja eh, sebaiknya prosesnya dibiarkan seleksi secara alami, bukan dengan jegal-menjegal melalui rekayasa penanganan perkara hukum. Mhm. Oke, baik. Prof, ini masih ada satu menteri dari Nasdem, yaitu Ibu Siti Nurbaya, begitu kan, yang masih saat ini ada di Kabinet Presiden Joko Widodo. Dalam statement Anda sebelumnya juga sempat mengatakan terkait dua sosok ini, yang mana sebelumnya Pak Syahrul dikatakan bisa terseret kasus narkoba, kemudian Bu Siti Nurbaya terseret kasus korupsi begitu. Namun saat ini Pak Syahrul yang kemudian terseret kasus korupsi. Apakah Anda juga menerima informasi terkait upaya untuk kemudian bisa menjauhkan Bu Siti Nurbaya atau Menteri LHK ini dari Kabinet Presiden Jokowi? Yang mana kita tahu bahwa Bu Siti Nurbaya adalah kader dari Partai Nasdem. Kasus-kasus hukum yang sekarang diarahkan pada tokoh-tokoh elit, menteri, tokoh politik kita itu eh, bisa di list dan agak panjang ya, Mbak. Hmm. Jadi kenapa kemudian Ibu Siti Nurbaya, Menteri Kehutanan, Menteri Lingkungan, Menteri KLH ya, Kehutanan Hmm. dan Lingkungan Hidup bisa menjadi juga apa yang kesekian dari Partai Nasdem, itu memang sudah beredar. Di luar itu saya sempat mengatakan ada informasi bahwa Anies Baswedan juga disasar menjadi tersangka di KPK. Hmm. Dan kemudian bahwasanya itu sekarang belum terjadi, ya harapannya memang tidak terjadi. Jangan sampai kemudian langkah-langkah lagi-lagi kasus hukum dijadikan alat untuk jegal-menjegal ya. Di luar adanya bukti-bukti hukum yang memang seharusnya dijadikan dasar naik dan tidaknya suatu kasus, utama kasus korupsi. Sebenarnya kan ada lagi tokoh-tokoh yang lain, ketua umum partai, Hmm. ketua-ketua partai, pimpinan-pimpinan partai politik yang disinyalir mempunyai perkara dan karenanya tersandera pada saat menentukan akan berkoalisi dengan siapa, akan mendukung bakal calon presiden yang mana. Kasus-kasus ini dimanfaatkan dalam uh, maksud
untuk mengarahkan koalisi dan dukungan bakal calon presiden. Nah ini menurut saya ya tadi yang tidak sehat tadi, karena kemudian demokrasi kita menjadi tersandra. Saya mendengar ada, kalau tidak salah, Pak Yusuf Kalla ya, yang mengatakan bagaimana pemilu presiden 2024 kita itu lebih rumit karena ada persoalan politik uang, Mhm. politik penjara, saling sandra masalah hukum tadi, dan politik etika. Saya sepakat, dan di poin politik penjara saling sandra ini yang problematik. Jadi bukan semata adanya kemungkinan kasus terhadap menteri dari Partai Nasdem, tapi sebenarnya juga partai-partai lain di PKB, di Golkar, di PAN, di banyak elit-elit partai politik ada kemungkinan potensi yang dimunculkan jika dia tidak sejalan dengan strategi pemenangan eh, status quo. Nah, ini yang kemudian mewujud dalam bentuk cawe-cawe Mhm. yang sifatnya negatif dan merusak prinsip pemilu kita yang jujur dan adil tadi. Karena itu harus dilawan. Mhm. Harus dilawan, termasuk ini kan sudah dinyatakan oleh Pak Surya Paloh sendiri bahwa nantinya Mentan kemudian akan mundur begitu. Apakah kalau menurut Anda ini dari kacamata seorang Prof. Denny, apakah juga akan lebih aman apabila kemudian Ibu Siti Nurbaya ini juga harus keluar saja dari kabinet atau seperti apa kalau dari kacamata Anda? Sebenarnya kalau bicara kasus ya, eh, aman dan tidak aman, itu kan tergantung bukti harusnya. Mhm. Bukan tergantung posisi politik dan pilihan Partai Nasdem mencalonkan Anies Baswedan atau tidak misalnya. Jadi itu makanya saya eh, ingin mengatakan sebaiknya kita melawan hukum yang ditegakkan karena ini oposisi lawan, ini Mhm. koalisi kawan. Jangan begitu. Nah, meski demikian, bahwasannya pilihan dari Pak Menteri Pertanian untuk mundur dari posisi menteri, paling tidak secara lisannya untuk lebih berkonsentrasi dengan penanganan perkaranya yang Mhm. sekarang sedang berjalan di KPK, itu tetap harus ada ruang apresiasi diberikan. Karena budaya mundur ini di kita kan masih masih jarang ya. Jadi kalau sekarang itu dilakukan, menurut saya itu tetap saja itu satu contoh yang perlu diapresiasi. Tentu saja kalau terbukti korupsi itu tidak bisa diapresiasi. Tetapi lagi-lagi kalau kasus korupsinya dimunculkan karena Nasdem tidak sejalan dengan strategi status quo eh, penguasa, ya ini memang sebaiknya juga tetap harus dikritisi dan dilawan tadi. Mhm. Oke, terakhir dari saya, Prof, ini melihat situasi publik yang memang banyak sekali yang kemudian mengaitkan bahwa serangan pada Partai Nasdem ini bermuatan politis, dari yang tadi Anda sampaikan juga ada cawe-cawe begitu kan. Ada tidak sih kemudian langkah yang mungkin bisa diantisipasi begitu untuk kemudian tidak terjadinya chaos di dunia politik dengan situasi adanya serangan, jegal-menjegal, dan lain sebagainya ini? Itulah kenapa saya eh, menyampaikan informasi-informasi ini Hmm. sebenarnya dalam maksud untuk mencegah jangan sampai jadi apa justru kacauan, kerusuhan ya. Saya sampaikan bahwa ada putusan MK yang cenderung akan menghadirkan sistem pemilu tertutup. Hmm. Kalau itu kemarin tidak diantisipasi betul terjadi, ya akan terjadi deadlock dan mungkin saja pemilu tertunda dan akan terjadi kekacauan di situ. Nah, eh, sekarang pun kita mengantisipasi situasi politik ini memang agak rumit ya, karena terlalu jauh sebenarnya. Saya harus menyebut cawe-cawe Presiden Jokowi dan pembangunan dinastinya melalui Kaisang menjadi ketua umum dan apalagi kalau nanti Gibran menjadi eh, pasangan calon dalam Pilpres 2024. Nah, ini menurut saya demokrasi kita ya menjadi terbajak dengan dinasti
terbajak dengan cawe-cawe yang tentu saja mengurangi kualitas pemilu yang harusnya jujur dan adil. Sebenarnya itu kan yang kita tuju, bukan hanya ritual pemilu 5 tahun sekali Hmm. rutin, tetapi yang lebih esensial adalah pemilu yang betul-betul free and fair, jujur dan adil, dan itu artinya tidak ada cawe-cawe, tidak tidak menghadirkan dinasti, tidak menghadirkan langgengnya kroni-kroni oligarkis. Hmm, baik, terima kasih banyak Prof. Denny atas penjelasan Anda. Ini tadi perbincangan terkait bagaimana kemudian Partai Nasdem Tribuners yang diguncang beberapa masalah. Tadi ada antisipasi juga yang bisa kemudian dilakukan agar tidak terlibat cawe-cawe begitu ya, agar Pilpres di 2024 mendatang bisa berjalan lebih demokratis seperti itu, Prof. Denny. Terima kasih sekali lagi Prof. Denny atas kesempatannya untuk bisa berbincang dalam program Tribun News on Focus malam hari ini. Demikian program Tribun News on Focus, saya Nila Irda pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.